Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dan sekalian, kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama lafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini insyaallah kita akan belajar lanjutan dari materi kemarin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cermin, cekung dan cembung. Ada juga di sana yang Ustaz tidak bahas, yaitu tentang lensa ya. Nah, insyaallah sekarang kita lebih fokus ke pembahasan penerapan ya, lebih ke penerapan dari materi yang kita bahas kemarin, yaitu tentang cermin, kemudian tentang lensa. Nah, yaitu tentang alat-alat optik. Kira-kira apa yang terbayang nih kalau kita mendengar tentang alat-alat optik? Ya, ada kacamata, kemudian ada mikroskop, kemudian ada kaca pembesar dan lain-lain. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang alat-alat tersebut. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah sedikit sebagian kecil ya dari alat-alat optik yang akan kita bahas. Jadi alat optik itu adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Biasanya menggunakan cermin dan lensa. Di sini ada mata, kamera, loop, mikroskop, teleskop, dan proyektor. Nah, yang pertama adalah tentang alat optik yang pertama, yaitu mata. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang paling penting adalah di retina. Nah, bisa dilihat bagian retina di sini. Biasanya bayangan akan terbentuk di retina ini. Nah, untuk mata normal, bayangan yang terbentuk itu di sini, di retina, di pas di retinanya. Kemudian yang paling penting adalah lensanya juga di sini nih. Lensa biasanya orang yang mengidap cacat mata itu bermasalah di lensanya di sini. Lensanya. Nah, nanti dibantu dengan lensa ada lensa cekung, kemudian lensa cembung atau negatif dan positif. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Silakan dilihat. Nah, yang pertama yang paling penting adalah yang intinya adalah di retina, kemudian di lensa ini. Nah, kemudian ini adalah fungsi-fungsinya, bisa dilihat. Nah, ini adalah pembentukan bayangan pada mata normal ya. Ini misal ada benda di jarak tak terhingga atau jauh, maka akan terbentuk bayangan ini ada cahaya akan terbentuk bayangan di sini, tepat di retinanya di sini. Fokus pas di retina di sini ya. Benda bayangannya akan terlihat di sini. Kemudian yang terlihat di mata adalah seperti ini. Ini bayangannya di sini ya. Kemudian ini benda yang berada di dekat ya, dekat. Nah, ini bayangannya akan terbentuk di sini juga, tepat di retina untuk mata normal. Nah, bagaimana dengan mata yang tidak bisa melihat jarak jauh atau biasa disebut dengan miopi, rabun jauh? Nah, untuk rabun jauh, di sini kasusnya adalah tidak bisa melihat benda yang berada di jauh. Maka bayangan yang terbentuk di sini adalah bayangan yang terbentuk di perpotongan yang ini ya. Intinya bayangan terbentuk itu di perpotongan biasanya nih, perpotongan di sini. Nah, bayangan yang terbentuk untuk kasus ini adalah di depan retina, di depannya di sini dia terbentuk di sini. Nah, untuk membantunya adalah dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Nah, ini bedanya ya. Kalau lensa itu yang negatif adalah yang cekungnya. Kalau yang cermin yang negatif adalah cermin cembungnya. Sekali lagi, untuk kalau yang lensa
lensa, yang negatif adalah lensa cekungnya, kalau yang cermin yang negatif adalah cermin cembungnya. Nah, alat bantunya adalah cermin atau lensa cekung ya, atau lensa negatif. Makanya ini dikenal dengan mata minus ya, tidak bisa melihat benda yang jauh. Ini biasanya diderita oleh remaja ya, anak-anak ya. Ini biasanya penyebabnya itu banyak faktornya ya. Kemudian ini adalah rabun dekat. Nah, rabun dekat ada kebalikan dari rabun jauh, yaitu tidak bisa melihat benda yang dekat. Nah, ini biasanya terjadi di orang tua ya. Orang tua yang sudah dewasa. Nah, bayang yang terbentuk adalah di belakang retina. Di belakang retina di sini. Ini retina, ini di belakang retina. Nah, alat bantunya adalah lensa cembung. Nah, ini lensa cembungnya, maka akan terbentuk normal. Sama seperti yang ini ya. Ini alat bantunya, maka akan terbentuk normal. Nah, mata tua. Mata tua di sini adalah dia tidak bisa melihat benda jauh dan tidak bisa melihat benda dekat. Maka alat bantunya adalah lensa yang bagian yaitu kacamata lensa di bagian atasnya, cekung yang di atasnya, dan cembung yang di bawahnya. Sehingga ada dua macam lensa di sana, tergantung kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk mengambil gambar biasanya. Ini sama prinsip kerjanya dengan mata ya, hampir sama. Nah, ini dia bayangan yang terbentuk. Ini objeknya atau bendanya, maka bayangan terbentuk di sini ya. Nah, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian loop, yaitu fungsinya untuk memperbesar benda ya, sehingga bayangan yang terbentuk itu lebih besar. Maya, tegak, dan diperbesar. Nah, ini bentuk bayangannya ya. Bayangan ini benda, ini kamera loopnya, ini lensa loopnya gitu ya. Ini mata, kemudian ini benda, maka bayangan yang terbentuk itu lebih besar di sini. Ini hanya pengetahuan saja ya, tidak perlu dicatat. Yang gambar yang kemudian rumus-rumusnya ini juga tidak usah dicatat. Ini nanti belajar di SMA ya, SMA akan belajar ini. Nah, ini pengetahuan aja. Nah, ini bayangan terbentuk di sini lebih besar dari bendanya. Seperti itu. Sehingga yang kita lihat kalau kita menggunakan loop itu lebih besar. Kemudian mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, mungkin hampir sama prinsipnya dengan yang ini ya, loop. Nah, tapi ini lebih kecil yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah proses terbentuknya bayangan pada mikroskop ya. Ini objeknya, benda yang kita lihat, kemudian ini adalah bayangan yang terbentuk lebih besar ya, lebih besar. Nah, ini adalah rumus-rumusnya, tidak perlu dicatat, ini pengetahuan saja. Kemudian teleskop, yaitu untuk melihat benda-benda yang berada di jauh. Di sini ada macam-macamnya ya, terdapat dua jenis teleskop, yaitu teropong bias menggunakan lensa dan cahaya itu hanya mengalami pembiasan, teropong pantul. Nah, ini tergantung jenisnya. Kemudian ada teropong bintang, yaitu untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Nah, ini untuk benda-benda luar angkasa ya, seperti bintang dan sebagainya. Teropong bintang. Kemudian ini adalah proses terbentuknya bayangan ya, bayangan pada teropong bintang. Teropong bumi.
Nah, digunakan untuk mengamati benda di bumi yang letaknya sangat jauh. Ini untuk benda yang bumi yang letaknya sangat jauh ya. Hampir sama prinsip kerjanya ini. Prinsip kerjanya. Nah, teropong Galileo sama mungkin ya, sama dengan teropong bumi. Nah, ini hampir sama. Kemudian pembentuk bayangannya seperti ini, pembentukan bayangannya. Kemudian teropong prisma ini yang biasa kita lihat ya untuk melihat benda-benda jauh juga. Kemudian ini adalah pembentukan bayangannya. Kemudian periskop yaitu teropong juga, tapi biasanya digunakan di kapal laut ya, kapal laut atau kapal selam. Nah, ini pembentukan bayangannya. Teropong pantul. Nah, ini juga. Nah, ini OHP biasanya digunakan untuk presentasi ya. Presentasi nanti ditaruh di sini. Presentasi ya, ditaruh tulisan di sini, tulisan dalam bentuk tulisan di kertas, kemudian ditaruh di sini, maka akan kelihatan di layar nanti. Mirip seperti LCD ya, LCD, tapi di sini lebih klasik. Ya, LCD itu lebih canggih. Nah, ini ditaruh tulisan di sini nanti maka akan kelihatan di layarnya. Kemudian ini juga sama, ini prinsip kerjanya seperti LCD, yaitu untuk presentasi. Itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.